Episode 61-70. Bilaosan, salah satu lengan putramu dipatahkan oleh putraku. Dia memprovokasi dermawan keluarga Sueku. Putramu pantas mendapatkannya. Di ruang perjamuan, Sue Jiahua berjalan ke arah Bilaosan yang sedikit pucat dan menatapnya dengan dingin. Bilaosan sedikit gemetar. Dia memandang pemuda yang berdiri di tengah-tengah Sue Laoqin, dan memandang Sue Jiahua di depannya dengan rasa malu, dengan senyum sedih di wajahnya. Dari apa yang dia lakukan barusan, dia tahu bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang tidak bisa memprovokasi, dan kekuatan yang baru saja diledakkan pemuda itu jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh dia atau bahkan keluarga Bi mereka. Tapi kamu juga pantas mati. Sue Jiahua melontarkan 8 kata dengan dingin ke arah Bilaosan, mengikutinya dari dekat, dan langsung menyerang bahu Bilaosan dengan sebuah pukulan. Bilaosan melihat wajah serangan Sue Jiahua berubah drastis, tapi dia tidak berani melawan. Keluarga Sue, Pastor Sue, seseorang yang mengira dia akan mati, tiba-tiba pulih dan menerobos. Hal ini merombak seluruh keluarga Guwu di Jiangcheng. Keluarga Sue, yang awalnya lebih kuat dari keluarga Bi mereka, membuat mereka semakin tidak mampu memprovokasi mereka. Retakan, suara patah tulang datang dari aula, dan semua orang tampak ngeri. Bisanya sudah terjatuh ke tanah sambil menutupi lengannya dengan wajah kesakitan. Tinggalkan tanganmu untuk memberimu pelajaran, jika ada ketidakpuasan, keluarga Sue kami akan mengambil semuanya. Sue Jiahua berkata dengan dingin kepada Bilaosan. Orang-orang di sekitar memandang Sue Jiahua yang kuat dengan kaget. Presiden Gong, Tuan Song, Tuan Wu. Di sisi lain, Qin Lianhui telah tiba di depan mereka, menatap dingin ketiga bos yang bernilai lebih dari 100 juta yuan. Tuan Qin, pada saat ini, dahi ketiga orang itu dipenuhi keringat dingin, mata mereka penuh ketakutan, dan mereka berteriak dengan cepat. Tuan Wang adalah tamu keluarga Qin saya. Qin Lianhui berkata dengan lemah, kami juga berada di samping kami tentang masalah siang hari. Awalnya saya ingin memberi Anda peringatan malam ini. Qin Lianhui menjelaskan dengan sangat ringan, seolah mengatakan sesuatu yang tidak penting. Namun, Tuan Gong, Tuan Song dan Tuan Wu gemetar. Mereka tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Tuan Qin, kami salah, saya tidak tahu. Jika saya tahu, saya akan membunuh anak saya yang tidak berbakti. Tuan Wu melunak, membungkuk dan berkata dengan gemetar. Baiklah, tinggalkan Jiangcheng, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Qin Lianhui melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Mereka bertiga menjadi gelap ketika mendengar kata-kata Qin Lianhui, tetapi mereka tidak mengatakan apapun dengan putus asa. Biarkan mereka meninggalkan Jiangcheng, itu berarti mereka akan menyerahkan semua fondasinya. Namun mereka tidak bisa menolak, karena ini adalah keputusan yang dibuat oleh keluarga Qin. Itu anakku sendiri, kalau bukan karena dia memprovokasi seseorang yang tidak bisa terprovokasi. Presiden Gong, Presiden Song dan Presiden Wu mengepalkan tangan mereka erat-erat dan berjalan keluar seperti orang mati. Tidak ada tempat lagi bagi mereka, seluruh Jiangcheng telah hilang. Bisanya pun pergi dengan wajah abu-abu. Masalah sosial, solusi sosial, masalah dukun, solusi dukun. Meskipun keluarga Bi belum meninggalkan yayasannya, keluarga Sue akan selalu menjadi yang teratas, menekan mereka untuk bernapas, dan beberapa sumber daya masa depan juga akan jauh dari keluarga Bi mereka. Usir dia untukku. Di samping, Sue Jing menendang kaki Gu Qinglong dengan keras, dan berkata kepada staf hotel di samping. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik melihat pemandangan ini. Mereka beruntung mereka tidak ikut campur sekarang, dan untungnya mereka tidak menyindir bocah itu. Dan mereka yang baru saja mengatakan bahwa anak laki-laki itu tidak ada, berdiri di sana satu persatu dengan ketakutan. Qin Erie, putra saleh dari Qin tua, langsung diusir dari keluarga Qin. Keluarga Bi, bisanya, langsung dihapuskan oleh Sue Jiahua. Keluarga Song dan keluarga Wu dari keluarga Gong tidak lagi memiliki pijakan di Jiangcheng. Adapun Gu Qinglong, keluarga Gu yang membantu bisanya, akan sulit baginya untuk bergaul di Jiangcheng di masa depan. Ini semua karena mereka menyinggung pemuda itu. Mereka memandang pemuda yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Qin Lao Sue Lao dengan tatapan kesurupan. Pantas saja dia sangat meremehkan keluarga Gong, keluarga Wu, keluarga Song, dan keluarga Bi. Tak heran orang berani menghadiri jamuan makan ini dengan pakaian sederhana. Karena dia tidak peduli, dia tidak perlu peduli.
Ini adalah simbol kekuatan. Seperti Sue Lao Qin Lao, bukankah ia juga mengenakan pakaian kasual biasa? Saat ini, Guan Sicheng berdiri di tengah kerumunan dengan linglung. Dia memandang pemuda di meja depan, pemuda itu berbicara dan tertawa dengan Qin Lao Sue Lao dengan luar biasa. Memikirkan dia memanggil pamannya dengan senyuman di wajahnya. Memikirkan ketidakpedulianku terhadapnya, rasa jijik di hatiku, dan bahkan, dia sangat menyesalinya. Kalau ada obat penyesalan pasti ingin pegang paha ini dengan baik, tentu saja. Kenapa? Kenapa begitu? Guan Sicheng tidak berdaya, dan keluarga Guan memiliki kesempatan bagus untuk bangkit. Pada saat ini, ketika dia melihat Presiden Qin berjalan menuju posisinya, dia pintar dalam hatinya, sedikit takut. Gadis Guan, keponakan Lan. Guan Sicheng melihat Presiden Qin berjalan langsung ke sisi putrinya. Paman Qin, Lan Qingyue menjawab dengan sopan. Tuan Qin, Guan Suking mengangguk ke arah Qin Lianhui. Siang harinya, mereka masih makan malam bersama. Maaf, Nona Guan, Anda telah dianiaya. Tuan Qin berkata dengan nada meminta maaf kepada Guan Suking. Tidak, Guan Suking menggelengkan kepalanya dengan cepat, Xiao Xian ada di sini, saya tidak dianiaya. Ya, itu saudara Wang Xian. Qin Lianhui tersenyum. Dia menoleh untuk melihat Guan Sicheng di samping, dan tersenyum, manajer umum Guan, tunggu sebentar dan mari kita bicara tentang keluarga Guan. Nona Qin, Guan Sicheng tercengang beberapa saat, melihat senyuman di wajahnya tiba-tiba menjadi bersemangat di dalam hatinya, dia memandang wanitanya dan memikirkan beberapa kemungkinan. Ayah, Guan Sicheng berjalan ke wajah Guan Suking dan langsung menamparkan wajahnya, putri, itu ayah yang buruk, jangan salahkan ayahmu. Guan Suking melihat ayahnya datang, memandangnya dengan agak rumit, dan menghela nafas sedikit. Bagaimanapun, ini adalah ayahnya. Ayah, aku tidak menyalahkanmu, Jangan salahkan aku, jangan salahkan aku. Guan Sicheng tersenyum dan mengangguk, ragu-ragu sejenak atau bertanya, putri, kamu, apa hubunganmu dengan anak laki-laki itu? Ketika Guan Sicheng bertanya pada Guan Suking, Lan Qingyue juga mendengarkan dengan gugup. Teman, kita masih hanya berteman. Jawab Guan Suking, mengetahui pikiran ayahnya. Apakah itu hanya seorang teman? Guan Sicheng sedikit kecewa. Betapa ia berharap anak laki-laki itu menjadi pacar putrinya dan menantunya sendiri. Jika demikian, maka dia adalah Guan Jia, dia Guan Sicheng, di Jiangcheng di masa depan, siapa yang berani memprovokasi dia? Lao Qin, kalian bicara dulu, aku akan pergi dan menyapa kedua temanku. Perjamuan berjalan seperti biasa, meski suasananya sedikit berubah, namun tidak berdampak banyak. Wang Xian berkata kepada Sue Lao Qin Lao, melihat ke lapangan, dan berjalan menuju Guan Suking dan Lan Qingyue, merasakan tatapan orang-orang di sekitar ruang perjamuan secara sengaja atau tidak sengaja, sudut mulut Wang Xian sedikit terangkat. Presiden Lan, terima kasih. Melihat Guan Suking berbicara dengan orang tuanya, Wang Xian berjalan ke Lan Qingyue dan berkata kepadanya dengan rasa terima kasih. Baru saja, Lan Qingyue berada di bawah banyak tekanan untuk membantunya berbicara. Sulit untuk memberi arang di salju, dan mudah untuk menambahkan lapisan gula pada kue. Dia milik yang pertama. Dia terkejut dan berterima kasih atas bantuan Lan Qingyue. Lan Qingyue dalam gaun malam merah tampak cerah dan bergerak di bawah cahaya redup jamuan makan, hampir setinggi dia yang mengenakan sepatu hak tinggi. Kecantikan sangat diperlukan. Tidak, terima kasih. Lan Qingyue menatapnya dengan mata panas. Dibandingkan pertemuan terakhir, dia merasa karakteristik Wang Xian lebih kuat. 2 kali mengundangmu makan malam, terima kasih sudah ditolak terakhir kali, kamu terlalu kedinginan. Lan Qingyue memandangnya, berpikir untuk mengajaknya makan malam 2 kali, berkata sedikit tidak puas. Haha, Wang Xian tersenyum canggung, 2 hari ini sangat sibuk. Tetapi jika Anda ingin makan, Anda bisa datang ke restoran saya. Saya tinggal di sana hampir setiap hari. Restoranmu, oke. Ketika Lan Qingyue mendengar kata-katanya, ada senyuman di wajahnya, dan dia mengangguk dengan berat, kalau begitu kita bisa membicarakannya. Ya, Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Di posisi terdekat, Guan Sicheng memandang Wang Xian yang sedang mengobrol dengan Lan Qingyue dengan sakit kepala. Dia secara alami mengetahui Lan Qingyue, calon pewaris keluarga Lan, dan sumber keuangan keluarga saat ini termasuk di antara 3 teratas di Jiangcheng.
Tak perlu dikatakan lagi, penampilan Lan Qingyue tentu saja adalah salah satu yang terbaik di Jiangcheng. Baru saja dia bercanda dengan Wang Xian, dia bisa melihat beberapa tanda. Dari segi penampilan, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa putrinya tidak kalah dengan Lan Qingyue, tetapi dalam hal latar belakang keluarga, itu jauh lebih buruk. Terutama, dia menyesali apa yang dia katakan tadi, sambil memikirkannya. Bukan hanya penyesalan, tapi juga rasa krisis. Jika menantunya dibawa pergi, dia tidak akan punya waktu untuk menangis. Ekspresi Guan Xiceng terus berubah, memikirkan bagaimana cara menyenangkan dan menebus apa yang baru saja dia lakukan. Guan Suking di sebelahnya menyaksikan Wang Xian dan Lan Qingyue mengobrol sambil tersenyum, dan merasa sedikit tidak nyaman. Ketika Wang Xian selesai berbicara dengan Lan Qingyue, dia menoleh untuk melihat Guan Suking, tersenyum padanya, dan berjalan. "Suking, kamu baik-baik saja." "Tidak apa-apa." Guan Suking menggelengkan kepalanya, menatapnya, dan berkata, "Terima kasih, Xiao Xian." "Tidak." Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Menantuku, maafkan aku, apa yang kulakukan barusan salah. Itu semua salahku. Mohon maafkan aku." Pada saat ini, Guan Xiceng di samping tiba-tiba mendekat dengan wajah nakal, berbicara dengan Wang Xian dengan seluruh wajahnya, masih memanggil menantu. Wang Xian terkejut sesaat, dan Guan Suking di sampingnya juga terkejut. Dia tidak menyangka ayah Guan Suking memiliki wajah yang begitu tebal. "Ayah, apa yang kamu bicarakan omong kosong?" Guan Suking berkata kepada ayahnya dengan wajah memerah. "Hehe." Guan Xiceng terkekeh dan berpura-pura konyol, lalu berkata kepada Wang Xian lagi, "Aku bodoh tadi, aku penakut, tolong jangan pedulikan." Wang Xian memandang Guan Xiceng tanpa berkata-kata. Benar-benar melihat angin, Wang Xian tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun, dia adalah ayah Guan Suking, tapi dia juga tidak terlalu dekat. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak masalah, kamu tidak mempedulikannya, jangan pedulikan saja. Kamu dan Suking akan bicara dulu. Ibuku dan aku akan pergi makan di sebelah kita. Jika kita punya waktu, aku akan datang ke rumah kita untuk makan malam. Aku akan meminta bibi memasak untukmu." Guan Xiceng juga merasakan Wang Xian agak acuh tak acuh, tapi dia berkulit tebal dan berkata dengan rajin. Wang Xian mengangguk, "Paman yang baik." "Oke." Guan Xiceng menghela napas berat, berbalik dan menuntun wanita itu ke samping. "Xiao Xian, ayahku sedikit. Kuharap kamu tidak keberatan." "Tidak apa-apa." Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu memperkenalkan Guan Suking, "Ini Lan Qingyue. Kamu harusnya mengenal Suking." "Halo." Lan Qingyue memandang Guan Suking, dengan senyuman di wajahnya, dan mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. "Halo." Guan Suking juga melihat ke arah Lan Qingyue dan mengulurkan tangannya. Suasana khusus terbentuk di antara keduanya. Beberapa anak muda di jamuan makan melihat ke arah mereka dan tidak bisa menahan nafas sedikit ketika mereka melihat dua gadis cantik. Di saat yang sama, dia iri pada remaja yang berdiri di samping mereka. "Pesonamu sungguh luar biasa." Wang Xian merasakan tatapan di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka sambil tersenyum. "Siswa Suking sangat cantik, jadi dia menarik banyak perhatian." Lan Qingyue berkata sambil tersenyum. "Pesona kakak tinggi, dan aku bahkan lebih buruk lagi." Guan Suking segera merespons. Suasananya halus. "Haha, kalian berdua cantik." Beberapa orang idiot cinta Wang Xian tidak menyadarinya, dan berkata sambil tersenyum. Hal ini membuat kedua gadis itu tersenyum dan saling melirik. "Wang Xian, aku akan pergi dan menyapa beberapa kenalan pamanku dulu. Jangan lupa, kamu akan mengundangku makan malam." Lan Qingyue berkata sambil tersenyum pada Wang Xian. "Oke, silahkan." Wang Xian mengangguk. Selanjutnya, setelah Wang Xian dan Guan Suking mengobrol sebentar, mereka mendatangi Sue Lao Qin Lao. Qin Tua memperkenalkannya kepada beberapa orang Jiangcheng, termasuk pengusaha dan departemen pemerintah. Bagi seseorang yang bisa membuat Qin Tua membungkuk untuk meminta maaf, mereka tentu saja tidak berani lalai dan berbicara dengan Wang Xian dengan senyuman di wajah mereka. Setelah jamuan makan, Wang Xian memegang banyak kartu nama di tangannya. Ketika dia keluar dari ruang perjamuan, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Setelah melambaikan tangan kepada keluarga Qin Lao Sue Lao dan Lan Qingyue Guan Suking, Wang Xian berkendara menuju sekolah dengan sepeda. Menghadapi angin sejuk, suasana hati Wang Xian sangat nyaman. Setelah hari ini,
dia dianggap memiliki pijakan yang kokoh di Jiangcheng. Dan selanjutnya, dia ingin menjadikan dirinya lebih kuat. Bulan cerah, dan lokomotif berat pengemudi Wang Xian melaju menuju sekolah, dan pepohonan di kedua sisi dengan cepat mundur. Tidak banyak pejalan kaki di jalan, bahkan mobil pun tidak. Saat Wang Xian baru saja berbalik, bayangan hitam menghantam posisinya. Zis! Wang Xian sedikit terkejut, dan dengan cepat mengerem, dan lokomotif mengeluarkan suara gesekan yang kuat di tanah. Menabrak, seorang lelaki tua berpakaian merah darah tiba-tiba terjatuh di jalan di depannya. Orang tua itu mengangkat kepalanya, tampak pucat di antara pepohonan di jalan di sampingnya, wajahnya penuh keputusasaan. Iblis naga biru, jika kamu tidak bisa melarikan diri, segera serahkan, dan aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Teriakan marah datang, diikuti oleh Wang Xian melihat 7 atau 8 orang mendekat ke sini. Mereka seperti jagoan silat di TV, melompat pelan, menginjak dahan, dan terjatuh di depan jalan. 8 orang yang mengenakan kostum seragam hitam, memegang pedang di tangan. Mereka bersinar dingin di bawah sinar bulan. Seorang parubaya di tengah mengambil langkah ke depan, menatap dingin ke arah lelaki tua yang terjatuh ke tanah. Sekte kuno King Lian, kamu mengaku terkenal, begitu tercela dan tidak tahu malu sehingga kamu ingin menjarah harta dari pintu ajaib kuno kami. Orang tua itu berdiri perlahan, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Haha, gerbang iblis kunomu melakukan banyak kejahatan, kami menghancurkan sektemu, dan menghancurkan pembunuh yang kamu kembangkan untuk membunuh orang. Naga iblis, hari ini kamu tidak ingin melarikan diri dan menyerahkan batu 5 elemen piring. Pria parubaya yang berdiri di tengah sudah penuh. Menatap lelaki tua itu dengan kejam, melihat posisi dadanya, matanya menunjukkan keserakahan. Jika kamu ingin mendapatkan lempeng batu 5 elemen, kecuali kamu membunuhku, jika tidak, kalian yang berpenampilan bagus, tidak akan pernah ingin mendapatkannya. Orang tua itu penuh dengan kecanduan, dan tubuhnya dipenuhi luka pedang. Darah membuat pakaian merah darahnya semakin cerah. Kalau begitu kami akan membunuhmu. Pria parubaya yang berdiri di tengah menunjukkan wajah dingin. Dia melihat ke samping dan memerintahkan, untuk membunuh, kamu harus mendapatkan lempengan batu 5 elemen. Membunuh. 7 orang di sekitar mengangguk dan dengan cepat menyerang lelaki tua itu. Dan salah satu parubaya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap posisi Wang Xian dengan mata berkedip. Apa yang terjadi padamu hari ini adalah kesialan bagimu, kata parubaya, dengan tangan tertutup, belati tajam dilempar keluar, dan dia menyerang Wang Xian. Dia bahkan tidak melihat, dan langsung menyerang orang tua itu. Menurutnya, Wang Xian sudah mati. Bencana tanpa khayalan, kalau bagi orang awam lainnya, inilah bencana tanpa khayalan. Melihat pemandangan di depan Wang Xian, ketika dia hendak segera pergi dari sini, ketika dia melihat belati parubaya tiba-tiba menyerangnya, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk mengecil. Sangat sombong, aku hanya bertemu secara kebetulan. Wang Xian menyipitkan mata sedikit, melihat belati datang ke arahnya, dan mengulurkan lengannya. Bentak, dia dengan mudah meraih belati di depannya. Di lapangan, 8 orang mengepung lelaki tua itu, dan lelaki tua itu segera mendapat 2 bekas luka lagi. Kekuatan orang tua itu setidaknya level 8, dan hanya pemimpin parubaya yang memiliki level yang sama, dan yang lainnya adalah seni bela diri level 7. Mata Wang Xian berkedip, dia perlahan turun dari lokomotif berat dan menatap 8 orang dengan wajah tenang. Jika kamu tidak ingin membunuhku, aku pasti tidak akan ikut campur, tapi sekarang, saatnya mencoba kekuatanku sendiri. Wang Xian mengepalkan tangannya sedikit, dia mengenakan helm sepeda motor yang berat, dan dia tidak takut orang lain akan melihat wajahnya. Kakak, belati di tangannya langsung dipegang menjadi bentuk bulat olehnya dan dilemparkan langsung ke tanah. Aku hanya lewat sini, dan kamu akan membunuh orang. Itu bagus. Kalau begitu, ayo bermain. Wang Xian berkata di mulutnya, tubuhnya bergerak, dan dia langsung menyerang pria parubaya terdekat. Mencari kematian, King Wen King Li, bunuh dia. Pemimpin parubaya melihat Wang Xian menghindari serangan belati, dan bahkan menyerang mereka. Wajahnya dingin, dan dia memerintahkan dengan keras. Wah, aku tidak menyangka kamu menjadi seniman bela diri, tapi kamu pasti akan mati hari ini. King Wen King Li, 2 pria parubaya segera melepaskan diri dari pengepungan lelaki tua itu, memandang Wang Xian, dan langsung melawan. Haha, mata Wang Xian dingin,
Tidak peduli seberapa baik emosinya, hatinya juga pembunuh ketika dia bertemu dengan sekelompok orang yang akan membunuhnya di setiap kesempatan. Sambil memegang pedang panjang yang tajam di tangan mereka, kedua pria parubaya itu menyerang dada dan tenggorokannya secara bersamaan. Coba saja kekuatan fisikku. Seluruh tubuh Wang Xian melonjak dengan energi naga, dan dia langsung mengulurkan tangannya dan meraih dua pedang tajam itu. Mencari kematian, kedua pria parubaya itu menunjukkan ejekan, dan pedang panjang di telapak tangan mereka berputar, pergilah ke neraka. Tutup. Namun, mereka kaget karena pedang di tangan mereka langsung tersangkut. Kakak, tidak baik. Mereka menemukan bahwa pedang panjang mereka perlahan terbelah di tangan lawan, dan ada pandangan yang luar biasa pada pupil mereka. Pergi ke neraka. Dengan suatu gerakan, Wang Xian langsung menyerang seorang pria parubaya. Wang Xian belum mempelajari seni bela diri apapun, dia juga tidak kaya akan pengalaman bertempur. Dia mengepalkan tinjunya, membawa kekuatan yang kuat, dan langsung meledakkan pria parubaya yang penuh ketakutan itu dengan pedang panjang di dadanya. Retakan, pedang panjang itu patah, dan kekuatan teror jatuh ke dada pria parubaya itu. Menabrak, pria parubaya itu merasakan seluruh dadanya terbuka, matanya hampir menonjol, menatap Wang Xian dengan luar biasa. Tidak, aku bertemu pria yang kuat. Pria parubaya di samping melihat King Lai langsung terbunuh dengan ketakutan di wajahnya, dan dia dengan cepat berteriak. Bukankah kamu bilang kamu ingin membunuhku? Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya dengan wajah galak. Dia bergerak seperti binatang berbentuk manusia, membawa aura liar, dan menyerang secara langsung. Tarian pedang King Lian, pria parubaya itu terkejut ketika dia melihat Wang Xian yang impulsif datang seperti binatang raksasa, dan melambaikan pedang panjang di tangannya, pola teratai hijau muncul di depannya. Teratai hijau membawa cahaya dingin yang menggigit. Menyolok. Wang Xian melihat ilmu pedang King Lian, tanpa keraguan sedikit pun, dia masih meledakkannya dengan pukulan. Kakak, itu seperti suara kaca pecah, dan pakaian di lengan Wang Xian juga pecah. Jejak darah muncul di lengannya, tetapi darah itu sembuh dengan cepat di bawah penyembuhan tubuh Dewa Naga yang kuat. Tidak, pria parubaya itu berteriak, dan tinju Wang Xian jatuh ke dadanya, dan dadanya roboh dan jatuh langsung ke tanah. Tidak. Jeritan King Wen King Li membangkitkan seruan kelompok parubaya yang mengepung orang tua, yang tampak luar biasa. Mereka mengira itu adalah orang biasa yang lewat dan membunuh mereka untuk merahasiakannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu ternyata adalah seorang prajurit yang kuat, yang langsung membunuh dua prajurit ahli tingkat 7. Ini adalah seniman bela diri peringkat ke-7, orang kuat yang dapat membangun keluarga bela diri kuno di dunia. Aku lewat sini, tapi kamu ingin membunuhku. Maka jangan salahkan aku, lihat siapa yang membunuh siapa hari ini. Wang Xian menatap 6 orang lainnya, hatinya penuh keinginan untuk bertarung. Dia ingin melihat seberapa kuat dia sekarang. Haha bagus. Orang tua yang terkepung melihat Wang Xian memenggal dua sekte kuno King Lian, matanya bersinar, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Dia memandang pemimpin parubaya itu dan tidak bisa menahan tawa, kamu King Lian kuno itu memproklamirkan diri, tetapi ingin membunuh orang biasa, tetapi dia tidak berharap untuk menendang lempengan besi, haha. Saudaraku, terima kasih atas bantuanmu. Jika kamu membantuku membunuh kelompok orang berbudi luhur ini, aku akan memberimu apa yang ingin mereka rampok. Wajah keenam pria parubaya yang mengepung lelaki tua itu berubah drastis, dan mereka tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Mereka selalu sombong dan tidak peduli untuk menghancurkan orang biasa. Tapi mereka tidak menyangka orang ini akan begitu menakutkan. Pemimpin parubaya itu memegang pisau di tangannya erat-erat, menatap Wang Xian dengan haus darah. Keluhan antara sekte kuno King Lian kita dan sekte iblis kuno. Saya harap saudara ini tidak ikut campur. Setelah kejadian itu, sekte kuno King Lian kita akan diberi hadiah. Membunuh. Mendengar apa yang dikatakan parubaya, Wang Xian tidak berfluktuasi sedikit pun. Dia sama sekali tidak memiliki rasa sayang pada 6 orang di depannya. Bunuh, iblis King Longku akan membunuhmu bahkan jika aku berjuang untuk hidupku. Demon King Long melihat serangan Wang Xian, matanya menunjukkan cahaya yang menyilaukan, tubuhnya hitam, dan dia mati-matian menyerang 6 orang di sekitarnya terlepas dari luka-lukanya. Jauh, buruk, pemimpin parubaya melihat mereka menyerang, wajahnya muram hingga hampir berdarah. Kamu menjebak naga Azure iblis dulu, aku akan membunuh orang itu. Itu kepalanya. 5 orang di sekitarnya memegang pedang dengan erat,
membentuk formasi pedang, dan berjalan menuju Demon Azure Dragon. 5 orang ingin menjebak iblis King Longku, meskipun terluka parah, kamu bukanlah lawanku. Rambut hitam Demon King Long menari dengan liar, dan energi hitam di tubuhnya melonjak. Sisi lain, Wang Xian memandang Parubaya yang menyerangnya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia menemukan bahwa kecepatan usia Parubaya lebih cepat dari dirinya. Seniman bela diri tingkat 8. Wang Xian menunjukkan kesungguhan di wajahnya. Kekuatannya saat ini mampu melawan dan membunuh seorang seniman bela diri di level 7, namun dia tidak yakin di level 8, namun dia tidak takut. Pergilah ke neraka, dasar brengsek. Pemimpin Parubaya mengayunkan pedang di tangannya, dan sedikit cahaya dingin menusuk ke arah Wang Xian. Kecepatan cepat. Ketika Wang Xian melihat pedang panjang Parubaya, wajahnya sedikit berubah, sosoknya bergeser, dan dia bersembunyi. Bisakah kamu bersembunyi? Mata Parubaya itu menunjukkan sedikit rasa jijik, dan dia melambaikan tangannya. Mendesis. Pedang panjang itu langsung mengenai lengan Wang Xian, meninggalkan luka sepanjang 3 inci di lengannya. Lukanya tidak dalam, tapi terlihat serius. Benar saja, seniman bela diri level 8 bisa melukai diriku sendiri. Wajah Wang Xian menunjukkan martabat, menyaksikan luka di lengannya perlahan sembuh, menatap pemimpin Parubaya itu dengan waspada. Aku bahkan tidak tahu sedikit pun tentang seni bela diri dan berani mati. Pemimpin Parubaya menyadari bahwa Wang Xian sekilas tidak memahami seni bela diri, dan matanya menunjukkan jijik. Selanjutnya, kamu mati. Saat dia berkata, pedang panjang di tangannya menari dengan liar, dan pada akhirnya bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih, berubah menjadi pedang panjang yang tajam dan menebas ke arah Wang Xian. Panggilan. Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan melihat pedang tajam yang ditebaskan oleh pria Parubaya itu ke arahnya. Jika dia ditebas, dia pasti akan terluka parah. Namun, dia tidak takut sedikit pun. Cobalah kekuatan Dragon Ball. Dia membuka mulutnya sedikit. Bola naga berwarna merah api seukuran telur puyuh terbang langsung dari mulutnya, menyerang Parubaya dengan kecepatan yang menakutkan. Apa ini? Pemimpin Parubaya itu melihat sesuatu menyerangnya seperti bola api, wajahnya sedikit berubah, dan pedang panjang di tangannya langsung terpotong. Dengan gerakan di hati Wang Xian, bola naga yang terbang anehnya membentuk busur, menghindari pedang panjangnya, dan langsung menyerang lengan pemimpin Parubaya itu. Apa? Jeritan ngeri datang, dan pria Parubaya itu merasa ngeri saat mengetahui benda kecil seperti bola api ini jatuh di lengannya dan dengan cepat melelehkan tubuhnya. Dalam sekejap, sebuah lubang muncul di lengannya, dan dia ngeri saat mengetahui bahwa posisi dadanya sepertinya familiar. Itu dimasak dengan suhu yang kuat. Matanya melebar, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Dia menatap Wang Xian, matanya dipenuhi keputusasaan. Seorang pembunuh selalu terbunuh. Wang Xian berbicara perlahan ke arah pemimpin Parubaya itu, dengan gerakan di dalam hatinya, bola naga menyapu tubuh pemimpin Parubaya itu. Pada saat ini, tubuh orang Parubaya berubah menjadi abu, tidak, di bawah suhu yang sangat tinggi, tidak ada abu yang tersisa. Dengan gerakan di dalam hatinya, bola naga yang dia kendalikan mendatangi 2 mayat lainnya, bola naga itu lewat, dan semuanya lenyap. Tidak, kepalanya terbunuh. Saat ini, terdengar teriakan ngeri dari samping. Mereka tidak menyangka kepala mereka akan terbunuh. Mata mereka menyapu Wang Xian, tubuh mereka terasa dingin. Mengapa kita memprovokasi orang kuat ini secara sembarangan? Haha, kalian semua mati untukku juga. Mo Qinglong melihat beberapa orang mengkloning, energi hitam di tubuhnya berputar dan menyapu ke arah 5 orang. Tidak baik, tidak. Beberapa teriakan datang, 5 perlawanan putus asa setengah baya, tetapi pada akhirnya mereka semua dipenggal oleh lelaki tua itu. Setelah membunuh 5 orang, Demon King Long memuntahkan darah, memegangi tubuhnya memancarkan kematian, dan hidupnya sekarat. Pelarian dan keputusasaan barusan telah menghabiskan seluruh vitalitasnya. Terima kasih saudara. Mo King Long memaksakan dirinya untuk melihat Wang Xian. Wang Xian sedikit mengernyit menatap lelaki tua itu. Uhuk-uhuk. Demon King Long terbatuk-batuk dengan keras, mengeluarkan seteguk darah, perlahan-lahan mengeluarkan bungkusan dari pinggangnya, dan tersenyum sedih. Inilah yang ingin direbut oleh orang-orang baik itu. Mereka tidak mendapatkannya, saudara, kirimkan. Ini dia adalah. Setelah berbicara, Demon Azure Dragon sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan langsung jatuh ke tanah.
Wang Xian memandang lelaki tua itu dengan tenang, dan hatinya bergerak, dia segera berjalan ke depan Mo Qinglong dan mengangkat tubuhnya. Dragon Ball menyapu, dan tubuh di sekitarnya semuanya musnah. Melihat bungkusan di tangannya, Wang Xian menggendong lelaki tua itu, menaiki lokomotif berat, dan melaju menuju pantai. Sesampainya di pantai, Wang Xian memeluk lelaki tua itu dan langsung melompat ke dalam air. Dia tidak menjadi naga, dan dengan cepat berenang menuju kejauhan. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Wang Xian tiba di pulau terpencil di sebelah Klamgel. Wang Xian melemparkan lelaki tua itu ke tanah, dan memperhatikannya hanya dengan nafas kehidupan, dengan senyum tipis di wajahnya. Sebagai seorang Shenlong, kamu tidak hanya harus memiliki bawahan istana naga akuarium, tetapi juga memiliki kekuatanmu sendiri di dunia manusia. Laut dan daratan, aku harus kuat. Wang Xian menatap lelaki tua itu dengan mata panas, dia ingin membangun kekuatan manusia. Orang tua ini akan menjadi pejuang manusia pertamanya, manusia naga. Manusia naga, juga dikenal sebagai hamba naga. Manusia naga mewakili kekuatan dunia Shenlong. Manusia naga, berdasarkan kemurnian darahnya, mewakili batas kekuatan dan kekuatannya. Shenlong jarang mengembangkan manusia naga, hanya naga dengan kemurnian rendah yang akan mengembangkan manusia naga, atau beberapa ahli waris yang lahir dari naga dan manusia wanita. Manusia naga juga sangat sakti, bahkan berhasil dalam budidaya, dapat mencapai nenek moyang dan berubah dari manusia menjadi naga. Tentu saja hal ini sangat sulit. Perkembangan manusia naga mirip dengan perkembangan manusia air. Bedanya, kecepatan budidaya manusia naga tidak secepat makhluk aqua. Terlebih lagi, manusia naga harus berlatih sesuai dengan metode fisiknya sendiri, yaitu menerobos 8 meridian ganjil dan mempraktikkannya sesuai aturan. Shenlong tidak membutuhkannya, asalkan menyerap energi naga dan menggunakan energi naga untuk memperkuat tubuh untuk evolusi. Artinya, metode budidaya manusia tidak efektif untuk Wang Xian. Melihat lelaki tua yang sekarat itu, dia mengulurkan tangannya, setetes darah emas muncul di tangannya, dan kemudian menetes ke dahi lelaki tua itu. Kepala lelaki tua itu tiba-tiba bergerak. Jika kamu ingin hidup, jangan melawan, seraplah. Wang Xian melihat perlawanan orang tua itu dan berkata ke arahnya. Orang tua itu menjadi tenang, dan darah naga memasuki pikirannya. Semacam kontrak terbentuk, dan di masa depan para lansia akan memperlakukannya sebagai tuan. Sembuhkan lukanya dulu. Wang Xian melihat selesainya kontrak, dengan senyuman di wajahnya, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dada lelaki tua itu. Aura naga yang kuat memasuki tubuhnya. Orang tua itu jelas-jelas makan berlebihan, organ dalamnya menurun, dan tubuhnya dengan cepat menyerapnya di bawah nutrisi energi naga. Pada saat yang sama, darah naga emas mengalir ke seluruh tubuhnya, memberinya darah naga. Darah naga dan aura naga berangsur-angsur membuat tubuh lelaki tua itu berangsur-angsur muncul dengan bekas sisik naga, tampak kuat dan tak tertandingi. Setelah menjadi manusia naga, pertahanannya akan meningkat 2 atau 3 kali lipat, dan vitalitasnya juga akan meningkat 2 atau 3 kali lipat. Manusia naga yang kuat dapat mengubah lengannya menjadi cakar naga dan melahirkan ekor naga untuk bertarung. Wang Xian diam-diam berkata di dalam hatinya, merasakan kekuatan internal di tubuh lelaki tua itu, dan hatinya tiba-tiba bergerak. Orang-orang harus menerobos 8 saluran meridian ganjil dan meningkatkan langkah demi langkah sebelum mereka dapat maju. Bagaimana jika mereka menggunakan energi naga untuk membantu seseorang membuka 8 saluran meridian ganjil? Apakah kecepatan latihan akan meningkat? Tanpa hambatan sedikit pun, Wang Xian diam-diam berkata di dalam hatinya, dia ragu-ragu, dan mencoba menggunakan energi naga untuk mencapai tempat meridian aneh lelaki tua itu. Saat ini, meridian orang tua itu hanyalah 2 saluran rendu yang belum dibuka. Setelah dibuka, dia kuat secara bawaan. Kuat secara bawaan, cukup untuk mengejutkan satu pihak. Wang Xian merasakan 2 baris rendu miliknya, dan gelombang energi naga mengalir deras. Bobo, 2 suara samar datang dari tubuh lelaki tua itu, dan kekuatan internal di tubuhnya berlari dengan liar. Berhasil, kilatan cahaya melintas di mata Wang Xian, menghabiskan lebih dari 100 energi naga, dan dia benar-benar membuka baris kedua rendu milik lelaki tua itu. Saya bisa membuka meridian seseorang. Wang Xian sangat bersemangat, dan pada saat ini, lelaki tua yang tergeletak di tanah tiba-tiba duduk. Wajahnya berubah drastis, merasakan kesadaran muncul di benaknya, dan matanya melebar.
Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian di sampingnya, tubuhnya sedikit gemetar. Raja Naga, dia membungkuk, terima kasih Raja Naga karena telah meregenerasiku, dan terima kasih kepada Raja Naga. Di masa depan, Naga Azure Iblis hamba naga akan bertarung sampai mati demi Raja Naga. Mo Qinglong terkejut, bersemangat, dan luar biasa. Menurut informasi yang ada di benaknya, dia menjadi manusia naga dengan umur tak berujung, yang diberikan kepadanya seperti Raja Naga legendaris. Bangun, Wang Xian memandang Demon Azure Dragon yang penuh hormat, dengan ekspresi puas di wajahnya. Ya, Raja Naga, Mo Qinglong berdiri di samping dengan hormat. Kamu adalah bawahan Dragonite pertamaku, dan di masa depan kamu juga akan menjadi pemimpin Legiun Dragonite yang kuat. Sekarang, kamu akan mencari sekelompok orang yang sepenuhnya setia. Aku akan mengubah mereka menjadi Dragonite. Wang Xian berkata kepada Naga Azure Iblis. Raja Naga, serahkan pada bawahannya. Mo Qinglong buru-buru menjawab, para bawahan dulunya adalah tetua dari Sekte Iblis Kuno. Karena mereka secara tidak sengaja memperoleh lempeng batu 5 elemen, sekte tersebut dihancurkan dan semua murid dari Sekte Iblis Kuno terbunuh. Namun, sekelompok pembunuh yang sedang berlatih bersembunyi dan lolos dari bencana. Tapi para pembunuh ini tidak terlalu kuat, mereka semua adalah orang biasa. Benar-benar, kilatan melintas di mata Wang Xian, kekuatan yang lemah bukanlah masalah, Anda harus memanggil mereka semua. Itu Raja Naga, Mo Qinglong mengangguk sebagai jawaban. Ini lempengan batu 5 elemen yang kamu katakan. Apa gunanya? Wang Xian mengambil paket itu di tanah dan membukanya. Ya, Mo Qinglong mengangguk, menatap bungkusan itu dengan mata berapi-api, lempeng batu 5 elemen adalah harta yang sangat ajaib. Sejauh ini kami belum sepenuhnya memahami kegunaannya. Saat ini, kami hanya tahu jika Anda membawa lempeng batu 5 elemen, kamu bisa 5 kali lipat kecepatan kultivasi, bisa menyembuhkan luka, sangat kuat. Benar-benar, Wang Xian membuka paket itu, memperlihatkan wajah sebenarnya dari lempeng batu 5 elemen. Ini, tiba-tiba, mata Wang Xian melebar, dan dia melihat pemotor 5 warna emas, cian, putih, merah, dan kuning di depannya dengan cara yang luar biasa. Batu sumber 5 elemen, kayu menghasilkan api menghasilkan tanah, emas asli, emas menghasilkan air, dan kayu air. Dragon Ki yang dapat diekstraksi, energinya terlalu tinggi untuk diekstraksi. Batu asal 5 elemen, ternyata batu asal. Wang Xian gelisah, tubuhnya gemetar. Yang disebut batu sumber adalah asal-usulnya, dan asal-usulnya melambangkan semacam batas. Misalnya, jika Wang Xian mengolah atribut api, maka setelah berlatih transformasi ke-9 dari 9 transformasi Shenlong, tubuhnya akan berubah menjadi asal mula api, dan gerakan di dalam hatinya akan mengendalikan api di dunia. Dan sumber api ini adalah bagian merah dari batu sumber 5 elemen di depan Anda. Hal yang sama berlaku untuk budidaya sifat air dan sifat logam. Menurut teknik budidaya dalam transformasi Shenlong, ketika Shenlong berkultivasi ke transformasi pertama, ia harus memilih atribut, dan kemudian berlatih sesuai dengan atributnya, tetapi ada atribut legendaris, atribut 5 elemen, dan 5 elemen atribut juga disebut atribut terkuat, 5 elemen mereproduksi dan menahan satu sama lain. Jika ingin mengolah atribut 5 elemen saja tidak cukup hanya mengandalkan cara budidaya. Anda juga harus mendapat dukungan harta karun, yaitu energi atribut asli, dan jenis energi itulah yang hampir tidak ada di alam semesta. Wang Xian menatap tajam ke batu sumber dari 5 elemen, 5 warna beredar satu sama lain, memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Gabungkan batu sumber dari 5 elemen ke dalam tubuh dan latih 5 elemen. Saat kamu mencapai perubahan pertama, kamu secara resmi akan menjadi naga legendaris dari 5 elemen. Batu asal 5 elemen tidak dapat ditelan, karena tidak dapat menyerap energi di dalamnya. Memegang batu asal 5 elemen, Wang Xian langsung bergerak ke dalam air. Mengaum, terdengar raungan naga, Wang Xian berada di dasar laut, dan cakar naga menggenggam batu sumber dari 5 elemen. Evolusi, naga 5 elemen. Wang Xian mendengus pelan, batu asal 5 elemen memancarkan 5 warna cahaya, perlahan memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya memancarkan 5 warna cahaya, dan tubuhnya tidak lagi berwarna. Kemasan, evolusi, naga 5 elemen. Bahasa naga meledak di benak Wang Xian, dan tubuh naganya mengeluarkan suara berderit. Tubuhnya bertambah pesat,
dari 3 meter menjadi 5 meter, dan warna tubuhnya pun berubah drastis. Kepalanya berwarna biru, warna air, sepasang cakar naga dan tanduk naganya berwarna emas, dan tubuhnya berwarna oker bercampur cian. Ekornya berwarna merah api, seluruh tubuhnya menghadirkan 5 warna emas, kayu, air, api dan tanah. Wang Xian merasa cakar naganya tampak seluruhnya terbuat dari logam, mampu memecahkan emas dan batu, kepalanya mampu memanipulasi aliran air, dan tubuhnya penuh dengan ketahanan yang berat dan kuat. Adapun ekornya penuh dengan kekuatan kekerasan. 5 warna, tetapi saling terhubung, saling tumbuh dan menahan satu sama lain. Mengaum, Wang Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan nyanyian naga, yang bergema lebih dari selusin li dalam radius. Semua makhluk air dalam jangkauan ini memandang posisinya dengan ngeri. Bahkan semakin menggigil dan tergeletak di dasar laut sambil beribadah. Sangat kuat, aku sangat kuat sekarang. Wang Xian merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan penghancur. Sekilas, dia bisa melihat semua makhluk dalam jarak 1 kilometer, makhluk air dalam jarak 1 kilometer, dan dia bisa mengendalikan mereka dengan gerakan hatinya. Sangat buruk. Nama, Wang Xian. Ras, naga 5 elemen, dimanusiakan. Level 6. Naga Ki, 563.421 per 100 juta. Kekuatan supernatural, menguasai akuarium, mengatur akuarium di bawah levelnya sendiri. Fagositosis mengekstrak energi naga, metode. Pengendalian 5 elemen, transformasi Shenlong. Level telah langsung dinaikkan ke level 3, mencapai level 6, dan kekuatan supernatural juga dikendalikan oleh 5 elemen. Mata Wang Xian berkedip, dan dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh setinggi 5 meter bukanlah hal yang kecil di laut, dan kekuatannya saat ini dapat dengan mudah membunuh hiu manapun dalam hitungan detik, bahkan sekelompok paus pembunuh pun dapat dibunuh dengan mudah. Dikendalikan oleh 5 elemen. Dengan gerakan di hati Wang Xian, dia sedikit membuka cakar naganya, dan pedang panjang logam tajam muncul di tangannya. Dia membuka mulutnya sedikit, dan bola air muncul di mulutnya. Ekornya sedikit bergoyang, dan ada suhu panas di bagian ekornya. Suhu ini mencapai kekuatan Dragon Ball. Terlalu kuat, meskipun aku kuat secara bawaan, aku tidak akan menjadi lawanku. Wang Xian penuh percaya diri di dalam hatinya, dan di masa depan, dia akan dianggap sebagai eksistensi tingkat penguasa. Raja Naga. Pada saat ini, gadis kerang yang tinggal di sana berenang mendekat, dan dia membuka cangkang kerang untuk memperlihatkan penampakan mirip manusia di dalamnya. Haha, selamat hari ini, hadiahi kamu dengan roh naga. Wang Xian memandang gadis kerang dengan senyuman di wajahnya, dan dengan lambaian cakar emas, nafas naga masuk langsung ke tubuh gadis kerang itu. Terima kasih, Raja Naga. Sosok gadis kerang dengan cepat menyerap energi naga, sosoknya semakin mendekati sosok manusia. Cangkang kerang di belakangnya memancarkan kilau sebening kristal, dan levelnya telah mencapai level ke-7. Aonu, apakah kamu sudah menangkap makanan laut terbaik dalam 2 hari terakhir? Wang Xian bertanya pada Aonu. Raja Naga, aku menemukan beberapa abalon yang kamu sebutkan di sekitar pulau ini. Aonu menggerakkan tubuhnya, mengendalikan aliran air dan menunjuk suatu posisi. Oh, abalon. Ada sedikit keterkejutan di wajah Wang Xian, bawa aku ke sini dan lihat. Itu Raja Naga. Aonu mengangguk, sosoknya bergerak, memimpin jalan. Wang Xian sedikit mengibaskan ekornya. Sekarang kecepatannya sangat mengerikan di lautan. Naga 5 elemen sepanjang 5 meter telah mulai menunjukkan keagungan. Di bawah pulau, ada bebatuan berserakan, dan gadis kerang membawanya ke arah lain pulau. Di sana, bagian atas batu itu ditumbuhi rumput laut hijau. Raja Naga, itu, abalon yang kamu katakan. Gadis kerang menunjuk ke abalon di celah batu. Dia mengontrol aliran air dan langsung menyapu abalon. Ini abalon berkepala 2. Wang Xian memandang abalon di depannya, matanya bersinar, dengan ekspresi terkejut di matanya. Abalon berkepala 2 dalam pengertian umum adalah 2 ekor abalon yang beratnya 1 pon, ini abalon berkepala 2. Abalon berkepala 2 adalah makhluk yang sangat berharga. Abalon berkepala 2 setidaknya bernilai 4 hingga 5 juta. Sulit bagi seorang anak perempuan untuk membeli abalon berkepala 2. Makanan ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dimakan oleh orang kaya biasa. Dengan ekspresi terkejut di wajah Wang Xian, dia dengan cepat menatap gadis Muk, apakah ada lagi abalon seperti itu?
Ya, gadis kerang itu mengangguk dan berenang ke samping, memanipulasi abalon yang lebih besar dengan memanipulasi air. Ini, ketika Wang Xian melihat abalon ini, dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Setidaknya berukuran dua telapak tangan, dengan cangkang tebal dan daging berwarna kaki. Sebuah abalon ternyata bernilai 1 juta. Wang Xian sangat bersemangat. Abalon adalah bahan utamanya. Abalon seperti itu, tidak lebih dari 2 juta tidak bisa membelinya, dan abalon ini paling banyak cukup untuk 2 orang. Makannya lebih dari 2 juta, siapa yang mampu membelinya? Aonu, segera bawa semua abalon di sekitarku. Wang Xian memerintahkan dengan keras. Aonu mengangguk, tubuhnya bergerak, dan dia mulai menangkap abalon dari bebatuan. Segera 20 atau 30 abalon muncul di sekitarnya dan dikendalikan olehnya. Di antaranya, masih banyak lagi yang mirip abalon berkepala 2 di tangan Wang Xian. Ada 2 abalon berkepala 1, 4 abalon berkepala ganda, dan selebihnya abalon berkepala 3 atau abalon berkepala 4. Raja Naga, ini bagian dari abalon. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Aonu dikelilingi oleh abalon yang padat, berjumlah sekitar 100. Oke, cukup. Kilatan cahaya melintas di mata Wang Xian. Semua abalon yang ada di depannya, 1 abalon berkepala 5, abalon berkepala 2 berjumlah 15, dan sisanya abalon berkepala 3 dan abalon berkepala 4. Kalau ditaruh di restoran pasti menimbulkan sensasi. Ini 1 abalon dan 2 abalon. Ini bahan unggulan yang sulit ditemukan di China. Wang Xian membaca sebuah berita. Seseorang mengeringkan abalon berkepala 2 dan mengawetkannya sebagai pusaka keluarga. Bayangkan betapa berharganya seekor abalon berkepala 2, apalagi seekor abalon tunggal. Lobster, abalon, kalau dapat ikan bibir kuning dan tuna sirip biru pasti sempurna. Tidak ada restoran yang bisa menandingi bahan utama produk itu. Di lautan, Wang Xian mengayunkan tubuh besarnya, dan ketika dia bergerak, dia berenang sejauh 100 meter dan melaju menuju posisi Aosia. Mengaum, di daratan karang yang kacau, nyanyian naga terdengar, dan semua makhluk air di seluruh area bergetar. Segera, Aosia, seorang prajurit udang berukuran 2 meter dengan penjepit besar, berenang dengan cepat dan mencondongkan tubuh ke depan, selamat tinggal pada Raja Naga. Wang Xian memandang mulut Aosia tingkat 4 dengan sedikit miring, Raja Naga ini ada di sini untuk meningkatkan kekuatanmu dan berlatih keras. Xie Long Wang, Aosia yang memiliki IQ rendah berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dengan lambaian lengan Wang Xian, gelombang energi naga langsung memasuki tubuh Aosia. Kakak, tubuh Aosia mengeluarkan suara seperti digoreng. Tubuhnya tidak membesar lagi, namun penjepitnya, termasuk beberapa kaki lobster lainnya, menjadi lebih tebal. Kedua tang besar itu panjangnya sekitar 1,5 meter dan sangat tajam. Kakinya menjadi seukuran kaki manusia. Perlahan, Aosia perlahan berdiri, tingginya 2 meter, 8 kaki, 2 menopang tubuhnya, dan sisanya tampak sangat kuat. 2 penjepit besar terletak di kepala dan sangat kuat. Inilah Jenderal Aosia yang sebenarnya. Wang Xian secara langsung memberi lobster itu 100.000 energi naga, yang menaikkan levelnya ke level 6. Aosia tingkat 6, jika dihitung sebagai pejuang manusia, bahkan prajurit tingkat 7 bukanlah lawan. Cukup menjaga lahan lobster ini. Kilatan cahaya melintas di mata Wang Xian. Terima kasih, Raja Naga. Aosia berlutut lagi, berterima kasih padanya. Berlatihlah dengan giat, Wang Xian berkata, dan dengan gerakan, dia berenang menuju pulau tempat Demon Azure Dragon berada. Wow, ketika Wang Xian berenang keluar dari air, Naga Azure Iblis segera berjalan dengan hormat, Raja Naga. Ya, Wang Xian mengangguk dan menyapa, kapan kelompok bawahanmu akan datang? Raja Naga, mereka akan segera tiba. Mo Qinglong menjawab dengan hormat. Saya akan segera ke sana. Wang Xian memandang Mo Qinglong dengan kaget, begitu cepat. Raja Naga, mereka sedang menjalani pelatihan militerisasi. Saya baru saja menelepon. Mereka tidak jauh dari Jiangcheng, mereka sudah berani datang, saya yakin mereka akan segera sampai. Kata Mo Qinglong. Oh, Wang Xian mengangguk, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia melihat ke arah pantai dan melihat sebuah kapal mendekat, apakah kamu di sini? Mo Qinglong menoleh dan mengangguk perlahan, seharusnya begitu. Dari mana datangnya kapal mereka? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Naga, sebagai pembunuh elit, mendapatkan kapal itu mudah. Kata Mo Qinglong. Bagus,
Ekspresi puas muncul di wajah Wang Xian, diam-diam menunggu kedatangan kapal. Semua datang ke sini. Saat kapal berlabuh, Mo Qinglong berteriak ke arah kapal. Menguasai. Sebuah suara kejutan datang, diikuti oleh seorang parubaya dan sekelompok anak muda berlarian. Kemarilah. Mo Qinglong berkata dengan suara yang dalam. Ya, kerumunan datang. Mata Wang Xian terhanyut. Sekitar 50 orang, semuanya pemuda tegap, berdiri rapi di sana tanpa suara sedikitpun. Di tubuh mereka, memancarkan rasa membunuh. Kelompok orang ini tidak terlalu kuat, karena mereka hanya anggota cabang pembunuh kecil dari gerbang sihir kuno di masa lalu, dan tidak mengajari mereka seni bela diri kuno. Terlebih lagi, mengingat usia mereka, meridiannya sudah tetap, dan akan 10 kali lebih sulit untuk dikembangkan. Hanya pemimpin tim parubaya yang merupakan seniman bela diri tingkat 6. Ini adalah Raja Naga, dan kamu juga akan menjadi rajamu di masa depan. Mo Qinglong berkata kepada 50 orang di depannya. Pria parubaya yang berdiri di depan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan memandang tuannya dengan heran. Aku akan membawamu ke dunia lain. Wang Xian perlahan berjalan ke tengah, dan Long Wei di tubuhnya perlahan menutupi semua orang di depannya. Ledakan. Ketika naga Wang Xian ditutupi, seluruh dunia Fang Buddha telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan tekanan yang tak terbatas menekan seluruh hati. Raja Naga, para pembunuh yang terlatih ini merasa ngeri, dan dengan cepat berlutut, dan parubaya di depan juga dengan cepat berlutut di tanah. Dengan gerakan telapak tangan Wang Xian, 50 tetes darah naga muncul di tangannya, dan dengan lambaian lengannya, darah naga jatuh ke alis semua orang. Semua orang terkejut ketika melihat metodenya, dan mereka tidak berani melawan. Selanjutnya, saya akan membuka 8 saluran meridian aneh Anda. Selama periode waktu ini, saya akan berlatih keras dan berusaha untuk berkultivasi ke alam bawaan dan menjadi guru yang tak terkalahkan. Dengan lambaian lengan Wang Xian, sejumlah besar energi naga memasuki tubuh mereka. Dia menutup matanya dan mulai membuka meridian satu persatu. Membuka meridian tidak langsung menjadikan mereka master bawaan, tetapi juga mengharuskan mereka menyerap aura. Namun, setelah meridian terbuka, kecepatan penyerapan aura akan meningkat 100 kali lipat. Mengaum, setelah semua orang membuka meridian mereka semua mengeluarkan nyanyian naga yang samar. Pakaian mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang kuat, dan sisik naga di setiap tubuh menempel samar-samar ke tubuh. Terima kasih Raja Naga. Setelah semua orang menyerap darah naga, mereka mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat, berlutut di tanah, dan suara mereka bergema di langit. Di masa depan, kamu akan menjadi penjaga manusia Istana Naga. Kamu akan menjadi gerbang naga Istana Naga. Di masa depan, seluruh gerbang naga akan dikendalikan oleh naga Azure Iblis. Wang Xian memerintahkan semuanya. Itu Raja Naga. Mo Qinglong berlutut di depannya dengan penuh semangat. Temukan landasan dan biarkan semua orang berlatih dengan baik. Wang Xian mengangguk dan berkata perlahan. Raja Naga, kenapa kita tidak menjadikan ini markas Longmen? Mo Qinglong berdiri dan menyarankan. Di sini, Wang Xian melihat sekeliling. Seluruh pulau berukuran sekitar 3.000 meter dan luasnya cukup besar, tetapi sangat terpencil. Dibutuhkan banyak uang untuk mengubah tempat ini menjadi Longmen. Wang Xian sedikit mengernyit. Raja Naga, kami punya sejumlah dana di sini. Itu cukup untuk membangun tempat ini menjadi markas. Mo Qinglong berkata dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya, selain itu, kekuatanku akan dapat mencapai alam bawaan segera. Lamar dan jadilah penduduk Longmen kami. Kilatan cahaya melintas di mata Wang Xian, orang-orang panjang akan diserahkan kepadamu. Saya berharap dalam waktu sesingkat mungkin, saya akan melihat semua orang menjadi tuan bawaan. Dalam 100 hari, semua orang akan menjadi bawaan. Mo Qinglong berjanji, kami mendapatkan darah Raja Naga, dan kami juga bisa menyerang alam yang lebih kuat. Di masa depan, naga Azure Iblis gerbang nagaku akan menghilangkan semua rintangan untuk Raja Naga. 10.000 orang memuja gerbang naga. Kami bersumpah untuk membuat gerbang naga terkenal di dunia dan menghilangkan semua rintangan bagi Raja Naga. 10.000 orang menyembah di mana gerbang naga lewat. Orang-orang naga yang berdiri di belakang meraung dengan mata berapi-api. Wang Xian melirik semuanya. Raungan ini melambangkan bahwa 5 elemen saya, naga dan raja, akan turun secara resmi, dan pasti akan membawa auman naga selama 9 hari. Pagi harinya, sesosok terbang keluar dari laut, ya, terbang seperti peri.
Tentu saja, mengatakan bahwa Fei agak berlebihan, tetapi Wang Xian membuat sedikit lompatan dan berada 10 meter jauhnya. Levelnya dinaikkan ke level 6, 5 elemen batu sumber diintegrasikan ke dalam tubuh, dan 5 elemen kayu, air, api, tanah, dan Wang Xian 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan gerakan jarinya, nyala api muncul di tangannya. Dengan gerakan lain, belati logam muncul, diikuti bola api, balok tanah, dan sepotong kayu. Bahkan, Wang Xian merasa menarik bahwa dengan gerakan hatinya, sekuntum bunga cerah bisa tumbuh di tangannya. Inilah kekuatan 5 elemen, kengerian naga 5 elemen. Wang Xian memadatkan momentumnya dengan senyuman di wajahnya, datang ke sisi lokomotif berat, dan melaju menuju posisi Paviliun Yipin. Saat itu sudah jam setengah 9 ketika dia tiba di Paviliun Yipin, dan Guan Suking telah tiba. Xiao Xian, apakah kamu sudah makan? Guan Suking bertanya dengan manis kepada Wang Xian, menatapnya dengan cinta di matanya. Setelah jamuan makan, meskipun kelakuan ayahnya membuatnya sangat sedih, selalu ada seorang raja. Sekarang keluarga Qin membantu mereka melewati keluarga Guan akan bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tapi orang tuanya sangat bersemangat, jadi dia harus menjadi pacar Wang Xian dan membiarkan dia memanfaatkan kesempatan itu. Meskipun hal ini membuatnya tidak bisa berkata-kata, dia juga sedikit bahagia, bagaimanapun juga, orang tuanya tidak keberatan dengan urusan dia dan Wang Xian. Tidak, apakah kamu sudah makan? Pergi makan bersama. Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Setelah makan, kamu bisa pergi dan makan sendiri. Guan Suking tersenyum padanya. Wang Xian mengangguk dan berjalan keluar. Jalanan kuno ini ramai dikunjungi orang, bahkan di pagi hari saat liburan musim panas, banyak pejalan kaki di sekitarnya. Wang Xian melihat sekeliling dan berjalan menuju toko sarapan di dalam. Paviliun Longxuan akan dibuka dalam 5 hari, Tuan, silakan lihat. Pada saat ini, seorang gadis yang memegang brosur berjalan ke arahnya dan menyerahkan brosur kepadanya. Paviliun Longxuan, dengan gerakan Wang Xian, dia mengambil brosur dari gadis itu dan melihatnya. Paviliun Longxuan akan dibuka dalam 5 hari. Pada hari pembukaan akan diberikan diskon 50% untuk penonton, 40% untuk penonton di hari kedua, 30% untuk penonton di hari ketiga, 20% untuk hari ketiga, dan 10% untuk penonton pada hari keempat. Paviliun Longxuan berspesialisasi dalam semua jenis makanan laut. Variasi makanan laut jauh lebih banyak daripada Paviliun Yipin, dengan rangkaian lengkap makanan laut yang berharga. Akan ada abalon berkepala 2, sashimi tuna sirip biru, kaviar lezat, dan lobster Australia. Segala jenis makanan laut berkualitas tinggi dan makanan laut yang lezat dipersilakan untuk datang dan mencicipi 5 hari kemudian, dan akan ada hadiah berkualitas tinggi. Wang Xian melihat iklan di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Paviliun Longxuan tidak jauh dari sana. Saat ini, Paviliun Longxuan telah direnovasi. Dari luar, tidak lebih buruk dari Paviliun Yipin, bahkan lebih megah lagi, toko yang baru direnovasi. Dibuka dalam 5 hari, apakah Anda akan mendapat diskon 50%? Saya langsung mengatakan bahwa makanan lautnya lebih banyak daripada Paviliun Yipin saya. Mata Wang Xian berkedip dan seringai tipis muncul di wajahnya. Hei, bukankah ini manajer kita Wang? Kenapa? Memata-matai berita. Pada saat ini, suara pelecehan datang dari samping Wang Xian. Dia menoleh untuk melihat, seorang pemuda mengikuti 3 orang, mulut pemuda itu terangkat, menatapnya memegang iklan. Wang Xian memandang pemuda itu dengan cibiran di wajahnya, berita mata-mata saja tidak cukup, saya tidak takut pada siapapun di Paviliun Yipin. Haha, baiklah, Tuan Wang sangat percaya diri. Pemuda itu tersenyum pada Wang Xian, dan berkata dengan wajah cemberut, namun, ketika restoran Anda tutup, saya ingin tahu apakah Tuan Wang bisa begitu tenang. Menutup, menarik, nanti kita tunggu saja siapa yang bangkrut. Wang Xian tersenyum dan memandang mereka. Kalau begitu tunggu dan lihat, lalu aku akan memberitahumu kekuatan Paviliun Longxuan kami. Pemuda itu tersenyum dingin, kalau bangkrut, saya bisa membelinya dengan murah. Arogan, Wang Xian berkata dengan ringan kepada pemuda itu. Nak, aku ingin melawan adikku, kamu masih jauh, energi apa yang kamu punya, kami sudah mengerti dengan jelas, maka kami akan membiarkan kamu kalah secara menyedihkan. Pada saat ini, pemuda yang berdiri di samping pemuda itu sedikit mengangkat kepalanya, menatap Wang Xian dan berkata, energiku,
Sepertinya kamu masih menyelidikiku. Wajah Wang Xian sedikit tenang. Hehe, mengetahui dirimu dan musuh bisa. Selamat dari semua pertempuran, anak yang beruntung, setelah ini kamu akan dikalahkan. Pemuda itu berkata dengan dingin. Oke, Wang Xian mencibir, dalam hal ini, saya ingin melihat siapa yang kalah. Pemuda itu mendengus dingin dan berjalan keluar. Saudaraku, mari beri anak ini pelajaran kali ini, beritahu dia nasib melawan paviliun Long Xuan kita. Kata anak laki-laki itu kepada pemuda di sampingnya. Setelah 5 hari, dia akan menangis. Paviliun Long Xuan membuka cabang di kota ini. Bukan karena harimau tidak bisa mengendalikan ular, tapi naga menyeberangi sungai. Menurutku, pihak lain hanyalah cacing. Ekspresi percaya diri muncul di wajah pemuda itu. Bukan raptors tapi Jiang, di matanya, lawannya hanyalah serangga. Haha, benar sekali, kakak, setelah 5 hari, akan terungkap apakah naga atau serangga itu akhirnya. Pemuda itu tertawa gembira. Paviliun Long Xuan. Wang Xian memperhatikan mereka pergi dan melihat ke paviliun Long Xuan lagi, dengan cibiran di wajahnya, apakah kamu berani menyebutnya paviliun Long Xuan? Kamu berani menyebutnya naga. Setelah 5 hari, Wang Xian tersenyum, lalu membuang iklan itu ke tempat sampah. Presiden Wang. Setelah sarapan, ketika dia datang ke paviliun Yipin, manajer Huang berjalan dengan ekspresi panik, memegang selebaran di tangannya. Apa masalahnya? Wang Xian bertanya, menatapnya dengan panik. Tuan Wang, paviliun Long Xuan di sebelahnya memulai publisitas besar-besaran hari ini. Selebaran dan media semuanya sudah dimulai. Publisitasnya sangat kuat. Manajer Huang berkata dengan cemas, dan menyerahkan brosur itu, ini yang saya dapat. Pamflet, saya tahu tentang ini. Wang Xian melihat brosur itu dan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan Wang, tahukah Anda? Manajer Huang tertegun, dan kemudian berkata, Tuan Wang, kita harus menyiapkan cara untuk menghadapinya. Paviliun Long Xuan adalah sebuah restoran di kota terkenal di sebelah mereka. Mereka juga memiliki kekuatan yang besar, dan bos mereka adalah sebuah grup perusahaan perikanan laut, dengan banyak bahan-bahan terbaik. Lihat menu yang mereka promosikan. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya. Sekarang paviliun Yipin masih buka, dan paviliun Long Xuan, aku akan segera membiarkannya tutup. Wang Xian berkata dengan ringan. Tuan Wang, apakah Anda yakin? Manajer Huang bertanya lagi dengan sedikit khawatir. Silakan lakukan tugasmu. Wang Xian tersenyum misterius padanya. Ia tidak membawa lobster besar di terumbu karang dan abalon di bawah pulau, karena belum waktunya. Masih ada 5 hari lagi, yang cukup baginya untuk melakukan beberapa persiapan, waktu berlalu hari demi hari, dan masih ada 10 hari sebelum sekolah dimulai. Hanya ada 1 hari tersisa sebelum pembukaan paviliun Long Xuan. Presiden Wang, Anda telah menyiapkan semua yang telah Anda persiapkan. Di pagi hari, manajer Huang melihat kedatangan Wang Xian dengan sedikit kecemasan di wajahnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Wang, publisitas paviliun Long Xuan dalam beberapa hari terakhir hampir membuat orang-orang di Jiangcheng tahu bahwa mereka ada di sekitar untuk dibuka. Diperkirakan banyak orang akan datang pada hari pembukaannya. Bagaimana kita menghadapinya? Baru siap. Wang Xian tidak menjawab secara langsung, tetapi melihat ke pintu masuk paviliun Yipin dengan senyuman di wajahnya. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Xian meminta manajer Huang menyiapkan beberapa stan serupa dengan yang ada di pasar. Tapi stannya adalah stan kelas atas, sangat halus, dengan efek beku. Total ada 4 booth yang terletak di kedua sisi pintu masuk, dan di tengahnya terdapat akuarium besar tanpa ada ikan hias di dalam akuarium. Baiklah, Tuan Wang, Anda tahu, semuanya adalah peralatan impor. Menempatkannya di sini tidak akan mempengaruhi penampilan atau menghalangi berjalan. Manajer Huang mengerutkan kening dan berkata, Su King, apakah rencana promosi penjualan kita sudah diluncurkan? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Itu sudah dilakukan dan bisa dipromosikan kapan saja. Guan Suking berkata sambil tersenyum di sampingnya. Baiklah, sore hari, saya akan meminta seseorang untuk memindahkan barang-barang. Xiao Xian, apakah kamu benar-benar percaya diri untuk memenangkan paviliun Long Xuan? Guan Suking bertanya dengan sedikit cemas. Tidak ada masalah. Wang Xian mengangguk. Guan Suking, manajer Huang, melihat Wang Xian begitu misterius, dan tidak menanyainya, menunggu dengan tenang. Di paviliun Long Xuan tidak jauh dari situ,
lentera merah telah digantung, dan fasadnya didekorasi dengan sangat indah. Kali ini, Paviliun Longsuan menghabiskan jutaan dolar dalam 5 hari hanya untuk publisitas. Dampak alami dari publisitas sebesar itu sangat jelas terlihat. Pada siang hari ini, beberapa orang yang lewat bahkan datang untuk bertanya. Pada pukul 3 sore, seorang lelaki tua masuk bersama 5 atau 6 orang muda. Lelaki tua itu bertubuh kekar, dan ke-6 pemuda di belakangnya mengeluarkan nafas yang keras. Mereka membawa barang satu persatu di tangan mereka. Toko kita buka jam 5 sore. Ayo, pindahkan barangnya. Wang Xian berkata kepada mereka ketika dia melihat Mo Qinglong memimpin orang-orang dan menyela gadis di meja depan. Wang, Demon Qinglong memandang Wang Xian, segera berjalan mendekat, dan berteriak dengan hormat. Raja ini dipanggil oleh Wang Xian, lagi pula, terlalu terkenal untuk memanggil Raja Naga secara langsung. Dan Wang, semacam singkatan dari Wang Xian. Bawakan semuanya. Wang Xian berdiri dan berkata. Di sampingnya, Guan Suking, manajer Huang, dan semua koki di dapur belakang tidak beristirahat dan berdiri dengan rasa ingin tahu. Sudah siap, Mo Qinglong memberi isyarat kepada 6 pemuda di belakangnya. Di stan ini, Wang Xian berkata kepada mereka. Ya, Wang. Orang-orang muda itu mengangguk. 2 pemuda membawa kotak busa besar berisi es batu di dalamnya, dan membuka kotak itu dan terlihat seekor ikan. Sebuah tubuh berukuran sekitar 3 meter, tebal, bulat, dan ramping, dengan cahaya perak bersinar di sekujur tubuhnya. Tuna sirip biru, ternyata tuna sirip biru. Ya Tuhan, ternyata itu tuna sirip biru utuh, beratnya setidaknya 4 atau 500 kati. Tuna sirip biru yang besar sekali, indah sekali. Tuna sirip biru ini setidaknya bernilai 3 juta. Sekelompok koki yang berdiri di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan mengelilingi mereka dengan wajah terkejut. Inilah ikan terbaik dunia, tuna sirip biru. Namun saat mereka berseru, kotak busa di seberangnya juga terbuka, dan seekor ikan berbadan kekuningan, sekitar 1 meter, dan beratnya sekitar 100 kilogram. Ikan berbibir kuning, itu ikan berbibir kuning. Di sebelahnya ada gelas ikan berbibir kuning, besar sekali. Sial, masih ada ikan berbibir kuning. Begitu keluarnya ikan berbibir kuning, membuat para juru masak di sekitarnya berseru, ikan berbibir kuning, ini ikan berbibir kuning. Tuan Wang, bos, Anda luar biasa, tuna sirip biru utuh, ikan berbibir kuning utuh, ya Tuhan. Manajer Huang di samping sedikit tercengang dan berseru. Dengan 2 ikan teratas ini, mereka masih takut dengan Paviliun Longsuan di Paviliun kelas 1. Tidak ada. Guan Suking juga membuka mulutnya sedikit dan melihat ikan mahal itu dengan heran. Ikan yang sangat mahal, meskipun dia belum pernah memakannya sebelumnya. Abalon yang besar sekali, ya Tuhan, abalon yang besar sekali. Saat orang sedang memandangi tuna sirip biru dan ikan bibir kuning, satu persatu abalon dikeluarkan. Beberapa dari 2 abalon seukuran telapak tangan menimbulkan seruan. Saya melihat mata koki itu melebar, dan dia dengan luar biasa mengulurkan jarinya ke arah abalon yang dikeluarkan. Ini, satu abalon. Sial, ini luar biasa, ini luar biasa. Wang Xian tersenyum melihat reaksi mereka, masukkan ikan hias ke dalam tangki ikan dulu. Itu rajanya, seorang pemuda naga mengangguk, membuka kotak busa, dan memasukkan ikan naga yang diawetkan ke dalamnya. Total ada 9 ikan naga, masing-masing panjangnya 70 atau 80 cm. Naga merah darah yang berharga, arwana mulia, arwana perak yang mendominasi, arwana kuning yang anggun, arwana biru yang cantik. Setiap ikan naga memancarkan sentuhan mendominasi. Arwana terbaik sudah pasti merupakan arwana terbaik. Manajer Huang menatap ikan naga ini dengan mata terbelalak. Dia tidak tahu banyak tentang ikan naga, tetapi bosnya telah meminjam beberapa ikan naga beberapa waktu lalu, dan ikan naga itu konon bernilai lebih dari 1 juta. Namun, ia yakin betul bahwa arwana tersebut jauh dari arwana tersebut. 9 ikan naga bergoyang di akuarium besar, mendominasi, perkasa, dan mempesona. Bukankah ikan naga ini bernilai 10 juta? Manajer Huang bingung. Pada akhirnya, sekitar 100 lobster berhasil dikeluarkan, yang membuat kelompok mereka tercengang. Untungnya, 100 lobster terakhir bernilai ratusan ribu, tidak sebanding dengan pelaku kejahatan lainnya. 1 tuna sirip biru, 1 ikan berbibir kuning, 2 abalon berkepala 2,
10 abalon berkepala dua, lalu taruh ikan kroker kuning besar liar yang saya bawa hari itu di stan. Wang Xian menatap dengan samar dan berkata kepada seorang koki. Ya, bos, saya akan mengambilnya. Koki itu buru-buru berjalan menuju dapur. Segera, 10 kroker kuning besar dan liar sudah berada di tempatnya. Tuna sirip biru berbibir kuning terletak di kiri dan kanan, abalon terletak di sebelah ikan berbibir kuning, dan ikan kroker kuning besar liar terletak di sebelah tuna sirip biru. Ikan hias sentral ikan naga harganya puluhan juta. Manajer Huang dan para koki memandang mereka, dan keterkejutan di wajah mereka belum surut. Kalau baru masuk toko, saya khawatir serasa masuk museum, kumpul seafood top dunia, itu bunker. Datang dan bersorak, hari ini semua orang makan dan minum enak, mulai besok, Paviliun Longxuan kami akan resmi dibuka, membuka sejarah Paviliun Jiangcheng Longxuan. Saat Anda berbicara tentang Hotel Jiangcheng di masa depan, Anda pasti akan menyebut Paviliun Longxuan kami. Paviliun Yipin itu akan segera menjadi sejarah. Ya, Tuan Xie, terima kasih kepada Tuan Xie atas energi Anda, ditambah dengan publisitas kami akhir-akhir ini, Yipingnya tidak berarti apa-apa bagi kami, dan itu akan segera menjadi sejarah. Di malam hari, di sebuah hotel mewah, Tuan Xie, pemilik Paviliun Longxuan, datang ke sini bersama seluruh karyawannya untuk mengadakan jamuan makan malam yang inovatif. Paviliun Longxuan akan dibuka besok. Bisa juga dikatakan bahwa hari ini adalah jamuan perayaan. Rayakan kesuksesan Paviliun Longxuan besok, dan rayakan reputasi Paviliun Longxuan di Jiangcheng. Itu wajar, dengan bahan-bahan yang kami siapkan, pasti akan mengejutkan seluruh Jiangcheng. Yipinge, aku belum pernah melihatnya. Manajer muda Xie menunjukkan ekspresi angkuh dan menghina di wajahnya. Belum ada publisitas apapun di Yipinge akhir-akhir ini. Apakah mereka dengan sombong berpikir bahwa mereka bisa melawan kita berdasarkan reputasi masa lalu mereka? Sungguh naif. Seorang pria parubaya gemuk yang tampak seperti koki berkata sambil tersenyum. Yipingge sombong dan tentu saja harus membayar harganya. Ku bilang, aku akan membuat anak itu menyesal. Xie selalu memikirkan Wang Xian yang arogan, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ayo, bersulang untuk kesuksesan Paviliun Longxuan kita. Tuan Xie berdiri dan berkata kepada semua orang di sekitarnya. Selamat, Paviliun Longxuan kita akan berhasil besok. Haha, satu tembakan berhasil. Ketika Paviliun Longxuan mengadakan jamuan perayaan pembukaan, mereka tidak tahu bahwa Paviliun Yipin menyebabkan kejutan. Selamat datang. Di malam hari di Paviliun Yipin, sekelompok 5 orang masuk ke dalam toko. Ya, pintu masuk Paviliun Yipinmu telah direnovasi. Begitu seorang pelanggan parubaya memasuki pintu, dia melihat barang-barang diletakkan di depannya, dengan ekspresi penasaran di wajahnya, dan berkata kepada tamu penyambutan di samping. Ya Pak, Yingbin tersenyum, tapi kamu tidak banyak berubah, jadi taruh saja beberapa hal. Pria parubaya itu memandang lama dan menggelengkan kepalanya sedikit, ini tidak bagus. Paviliun Longxuan di sebelahnya akan dibuka besok, dan makanan lautnya jauh lebih banyak daripada Paviliun Yipin Anda. Saya dengar Anda punya bos baru. Jika Anda tidak mengelolanya dengan baik, bisnis Anda akan dirampok oleh Paviliun Longxuan. Pak, besok kami juga akan mendapat diskon 50%, kata Yingbin sambil tersenyum. Promosi saja tidak cukup. Tahukah Anda berapa banyak makanan laut yang mereka miliki? Paviliun Longxuan akan memiliki sashimi tuna sirip biru, teripang yang berharga, dan banyak ikan laut dalam. Aolong dan rajungan dikatakan tidak terbatas, menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan ke beberapa orang di sampingnya, besok kita akan pergi ke Paviliun Longxuan untuk mencicipinya. Ada banyak publisitas akhir-akhir ini. Saya juga mendengar tentang publisitas Paviliun Longxuan. Melihat publisitasnya, memang lebih baik daripada Paviliun Yipin. Ada banyak makanan laut berkualitas tinggi. Pria parubaya di sebelahnya mengangguk sambil tersenyum. Tamu penyambutan di samping mendengar kata-kata parubaya, dengan senyum tipis di wajahnya, Tuan, Paviliun Longxuan masih jauh di belakang kami. Kami memiliki bos baru, dan tentu saja akan ada kemajuan besar, Tuan. Pergi dan lihat. Oke, lihatlah. Pria parubaya itu mengangguk, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi menurutku kamu masih selangkah di belakang Paviliun Longxuan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat stan yang paling dekat dengannya. Di stan ada kroker kuning besar.
10 kroker kuning besar dengan berat sekitar 3-4 kati jelas berwarna liar. Parubaya itu terkejut sejenak, dan berkata dengan heran, ada 10 kroker kuning besar yang liar, tiba-tiba Anda mendapat 10 kroker kuning besar yang liar. Tuan, Anda dapat melihat bahwa makanan laut terbaik di 4 stan kami sedang dijual, Anda dapat memilih kami untuk memasaknya untuk Anda saat itu juga. Seorang pelayan cantik di depan stan berkata kepada mereka, 10 kroker kuning besar liar ini sangat berharga. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan 10 di pavilion Yipin. Tapi kali ini, dia hanya setengah bicara, karena saat dia mendekat, dia melihat tuna sirip biru di samping ikan besar itu, tukang sepatu kuning. Tuna sirip biru berukuran 3 meter, matanya membelalak, saya anak baik, Anda benar-benar langka pembesar untuk pavilion tingkat pertama. Tuna sirip biru ini tidak lebih buruk dari pavilion Longsuan. Pelayan di sebelahnya tersenyum dan tidak berbicara. Liu tua, lihat ini, sial, sial, ikan berbibir kuning, ikan musim semi kuning utunima. Hei, ini pertama kalinya aku melihat ikan berbibir kuning. Yang ini bernilai beberapa juta. Ini isinglas. Isinglas berbibir kuning adalah isinglas yang paling berharga. Harganya ratusan ribu ikan tampanya. Petik 2. Don jangan hanya melihat. Ikan berbibir kuning, lihat ini, sial, aku belum pernah melihat abalon sebesar ini masuk surga. 1 abalon, atau 2 abalon, ada 10 abalon berkepala 2 ya Tuhan. Padahal ada begitu banyak abalon jutaan dolar dan abalon berkepala 2 yang bernilai ribuan dolar. Gila-gila, 2 abalon, 10 abalon berkepala 2, ini bernilai hampir 10 juta, dan tuna sirip biru, ikan berbibir kuning, kroker kuning liar, nilainya hampir 20 juta. Asteris luar biasa, kanan. Ini akan meningkat, berteriak, Tuan Liu, selamat datang. Selamat datang. Saat ini, manajer Huang, yang keluar dari kantor, melihat mereka dan berjalan sambil tersenyum. Manajer Huang, kalian apakah tuna sirip biru, ikan bibir kuning, dan abalon ini dijual? Pria parubaya itu bertanya pada Tuan Huang dengan penuh kepalsuan. Tentu saja, jika Tuan Liu ingin makan, Anda dapat memilih. Koki kami akan segera memasak untuk Anda. Ini jelas merupakan makanan lezat terbaik dunia. Manajer Huang berkata sambil tersenyum, dan kami akan merayakan restorannya besok, dan seluruh penonton akan mendapat diskon 50%, termasuk yang ini. Dengan kata lain, jika seseorang ingin makan abalon besok, mereka hanya perlu 1,2 juta untuk memakannya, sehingga menghemat setengah uangnya. Kelima orang parubaya itu sedikit tercengang. Nima, diskon 50% abalon masih 1,2 juta, gila. Aduh. Orang parubaya melihat makanan laut terbaik di sekitarnya dan tidak bisa menahan untuk menelan dan meludah. Manajer Huang, pavilion Yipin Anda akan melawan pavilion Longsuan. Melawan cincin itu. Manajer Huang tertawa dan bertanya dengan acuh tak acuh, Tuan Liu, apa pendapat Anda tentang pavilion Yipin kami dibandingkan pavilion Longsuan? Manajer Huang, bos baru Anda luar biasa, Anda mendapatkan makanan kelas dunia ini. Pria parubaya itu tersenyum dan melanjutkan, mengapa kamu melawan pavilion Longsuan? Kamu hanya bergesekan dengan tanah di pavilion Longsuan. Itu terlalu menggantung. Gesekan-gesekan.